Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru, chapter 188. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita disajikan duel lanjutan antara Kashimo Hajime melawan Hakari Kinji. Di sini kita diperlihatkan kalau Hakari kembali berhasil mendapatkan jackpotnya, yang kali ini dengan angka 6 Sayaka Yamaguchi. Tidak hanya itu, kita juga diungkapkan beberapa aturan baru sekaligus kelemahan dari Hakari sendiri yang ternyata selama dalam domainnya ini Hakari akan kehilangan efek dari jackpotnya tersebut. Dengan kata lain, justru di dalam domain Hakari lah satu-satunya kesempatan untuk membunuh Hakari di tengah pertarungan. Lalu chapter pun ditutup dengan Kashimo Hajime yang siap untuk bertempur habis-habisan dengan Hakari. Nah, masuk pada chapter terbaru. Chapter kali ini berjudul Tokyo Koloni nomor 2 part ke-7. Melanjutkan dari chapter sebelumnya, setelah Kashimo Hajime mulai menggila dan berniat membunuh Hakari di mode abadinya tersebut, pertarungan pun dimulai. Panel pertama dibuka dengan Hajime dan Hakari yang sedang saling mengejar di area dermaga. Terlihat kalau Hajime berlari ke belakang kontainer, tapi Hakari langsung memukul kontainer tersebut dan membuatnya terhempas ke arah Hajime. Di sisi lain, Hajime balik memukul kontainer itu dan baku hantam Hakari Hajime pun terjadi di antara kontainer tersebut. Sampai akhirnya ketika kontainer tersebut hancur, Hajime mengambil bagian pintu dari kontainer dan menghantamkannya pada wajah Hakari. Kulit wajah Hakari sobek karena hantaman itu, tapi berhubung Hakari sendiri ada dalam mode jackpotnya, luka tersebut bukanlah masalah besar. Di sisi lain, melihat serangannya tak berhasil, Hajime pun bergumam kalau energi kutukan itu berasal dari perut, tapi teknik kutukan terbalik dikendalikan oleh kepala. Menurut Hajime, tak peduli seberapa kuat pun teknik kutukan terbalik yang dimiliki oleh seseorang, satu serangan mematikan pada bagian kepala tetap dapat membunuhnya. Yang artinya sepertinya sudah terkonfirmasi, mau sehebat apapun seorang shaman menggunakan teknik kutukan terbalik, tapi jika kepala khususnya bagian otak terkena serangan fatal yang menyebabkan otak berhenti bekerja, itu artinya game over bagi shaman yang menguasai teknik kutukan terbalik sekalipun. Jadi intinya untuk membunuh seorang shaman yang mampu menggunakan teknik kutukan terbalik, seseorang harus menyerang kepala shaman tersebut sampai 100% hancur dalam satu serangan saja. Karena terbukti pada kasus Gojo, di sana meskipun Toji sempat menusuk kepala Gojo, tapi karena otak Gojo masih dapat bekerja, pada momen yang singkat tersebut, Gojo berhasil menguasai teknik kutukan terbalik dan menyembuhkan semua lukanya. Tapi berikutnya terlepas dari itu, lanjut cerita di sini Kashimo Hajime pun bersiap untuk menggunakan teknik petirnya lagi dan berniat mengarahkannya pada kepala Hakari. Singkat cerita, teknik tersebut pun dilepaskan. Pada adegan ini terlihat kalau kepala Hakari akan segera meledak, tapi kemudian muncul panel Chibi Asagiri Yume berkata mati. Dan tiba-tiba Hakari langsung menyembuhkan otaknya sembari di saat yang sama Hakari juga mengeluarkan energi kutukan Hajime dari hidungnya. Tak diketahui apakah ini efek dari jackpot angka 6 atau murni karena insting dan kecerdasan Hakari saja. Karena di sana sempat muncul gambar Asagiri Yume dengan mengatakan mati. Yang sayangnya masih belum jelas apakah gambar Asagiri Yume tersebut ada hubungannya dengan efek dari jackpot Hakari atau tidak. Tapi terlepas dari itu, yang pasti saat ini Hakari kembali segar dan bersemangat sembari berteriak kalau Hajime hampir berhasil membunuhnya. Sementara itu, Hajime pun dibuat terkesan karena Hakari mampu mengatasi tekniknya tersebut. Tapi sayangnya ternyata sedari tadi Hajime menghitung kalau Hakari hanya memiliki waktu tersisa selama 8 detik saja. Di saat yang sama Hakari pun menyadari hal tersebut dan menduga kalau seharusnya serangan petir Kashimo Hajime juga membutuhkan syarat tertentu untuk bisa digunakan kembali. Dengan kesempatan tersebut, Hakari pun langsung habis-habisan berusaha untuk menundukkan Hajime dengan memanfaatkan keabadiannya yang hanya tersisa 8 detik lagi. Jual beli serangan terjadi dengan sengit di sini. Meskipun menurut Hajime serangan Hakari semakin cepat, tapi gilanya Kashimo Hajime masih mampu bertahan. Sampai akhirnya ternyata Hajime memiliki metode lain untuk mengeluarkan serangan petirnya itu. Jadi tongkat yang digunakan oleh Hajime ini bernama tongkat Ruyi. Tongkat tersebut dapat berfungsi untuk menyimpan petir milik Hajime. Ketika petir tersebut telah terkumpul dalam tongkatnya, dimanapun itu Kashimo Hajime bisa menarik petir yang terakumulasi tersebut sebagai sambaran petir. Tak diketahui apakah petir yang terakumulasi dalam tongkatnya ini berfungsi sebagai serangan atau tambahan energi saja. Tapi yang pasti, ketika Hajime menarik petir dari tongkatnya ini, hal tersebut juga bisa dijadikan sebagai serangan. Dengan catatan, target yang dituju harus ada dalam jalur lintasan sambaran petir antara Hajime dan tongkat Ruyi.
Dan yap, berikutnya karena di sini Hakari berada di jalur lintasan petir tersebut, Hakari pun kena telak serangan petir dari Hajime, yang mana di saat yang sama efek jackpot Hakari juga telah habis. Namun tidak selesai sampai di situ. Meskipun di sini sebagian perut Hakari sudah hancur, domain expansion The Restless Gambler kembali dilepaskan. Bertaruhlah meskipun kau akan mati, karena itu adalah jalan seorang penjudi. Lalu chapter pun berakhir sampai di sana. Oke, sedikit pembahasan dari Mimian. Seperti yang kalian lihat di akhir panel tadi, tepat ketika Hakari kehilangan efek jackpotnya, petir Hajime pun langsung menyambar perut Hakari dan memberikan luka yang sangat parah. Tapi kemudian Hakari masih sempat mengeluarkan domain expansionnya. Pertanyaannya, apakah Hakari masih memiliki kesempatan untuk menang? Jawabannya tergantung hoki. Jika kita harus cocokologi, yang namanya judi itu 50-50, bisa berhasil bisa tidak. Dan hal ini pun berlaku bagi nasib Hakari di chapter yang akan datang. Berhubung sebelumnya Hakari mendapatkan jackpot dengan angka genap, maka domain expansion yang Hakari keluarkan saat ini akan memasuki mode jitan. Seperti yang Mimin jelaskan di video sebelumnya, dalam mesin pachinko asli, mode jitan adalah ketika seorang pemain mendapatkan jackpot dengan angka genap, mesin pachinko akan langsung melakukan 100 putaran gambar dengan cepat, yang mana pada momen ini seorang pemain harus mengharapkan datangnya Dewi Fortuna. Meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam mode jitan versi domain Hakari ini, tapi sepertinya mode jitan domain Hakari pun kurang lebih akan seperti mesin pachinko asli. Tidak seperti mode kakuhen atau permainan biasa di mana Hakari masih bisa melakukan trik-trik curang, dalam mode jitan ini sepertinya Hakari akan murni mengandalkan keberuntungan. Jika Hakari berhasil mendapatkan jackpot, artinya menang. Jika Hakari gagal mendapatkan jackpot, artinya mati. Ya, kita lihat saja di chapter yang akan datang apa yang akan terjadi. Oke, terakhir terkait dengan si dukun petir, Kashimo Hajime benar-benar kuat mampus. Jika lawannya tidak abadi seperti Hakari, Mimin rasa Hajime bisa membunuh siapapun yang ada di jajaran penyihir Jujutsu tingkat 1. Bukan hanya skill bertarungnya saja yang luar biasa, kemampuan tersebut juga didukung oleh kekuatan fisiknya yang tinggi dan energi kutukannya yang juga kuat. Terbukti dengan Hajime yang saat ini mampu meladeni Hakari cukup lama, kurang lebih dalam 2 kali mode jackpotnya. Padahal seperti yang kalian tahu, energi kutukan si Hakari ini lebih kasar dan menyakitkan dari Shaman pada umumnya. Sulit rasanya membayangkan orang yang bukan Shaman tingkat spesial bisa menang melawan Hajime. Karena gilanya, orang yang mampu menguasai teknik kutukan terbalik sekalipun tak bisa bernafas lega jika melawan Hajime. Kemampuan Kashimo Hajime yang paling berbahaya adalah serangan petirnya. Tanpa domain expansion pun, Hajime bisa mengeluarkan serangan pasti kena. Contohnya pada pertarungan tadi saja, Hajime benar-benar hampir meledakkan kepala Hakari. Kalau tanpa energi kutukan tak terbatas dan mungkin efek jackpot angka 6, Mimin rasa orang yang mampu menggunakan teknik kutukan terbalik sekalipun takkan sempat untuk mengatasi serangan tersebut seperti yang Hakari lakukan sebelumnya. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan Mimin pada chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka. Komen bila ada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.